Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyarti dari SMP PGRI Ciampea dengan nomor UKG 2015 032 95107 dengan nomor NIM 2015 919 akan melaksanakan kegiatan praktik uji kompetensi dengan materi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Silahkan dicek dulu kolong meja, barangkali masih ada sampah yang berserakan ya. Kalau masih ada, silahkan dibuang ke tempat sampah ya. Sebelah sini sudah bersih, Nadia sudah bersih. Di tengah, Sepira sudah bersih? Bersih ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi sampah, ya, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Sanusi untuk memimpin doa untuk membuka kegiatan pada hari ini. Duduk, siap gerak, siap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sultan. Kenapa Sultan? Sakit. Sakit apa ya? Kurang tahu. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Fadil. Fadil alasannya apa? Tidak hadir. Tidak ada kabar. Baiklah ya. Ada lagi tidak? Yang tidak hadir? Tidak ada. Nah, oke, kita doakan untuk teman kita yang sakit ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali ya, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ada apa saja itu? Yang pertama yaitu apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu ada lagi yang keempat sekarang apa? Menjauhi kerumunan. Lalu membatasi mobilitas. Betul, sekarang jadi 5M ya, bukan 3M lagi. Nah, protokol kesehatan ini harus kita jaga agar kita terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19 ya. Baik anak-anak ya, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian dulu ya mengenai materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nandika tahu? Tentang organ sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan. Nah, siapa yang masih ingat ada apa saja organ-organ sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Kerongkongan, betul. Lambung. Halus. Sesar. Rahim, anus. Nah, selain kita mempelajari organ-organ sistem pencernaan, apalagi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu mengenai apa sih? Praktik dicoba enzim amilase, betul ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Sajidah dibuktikan dengan apa? Nasi yang dikunyah selama berapa kali? 30 kali, betul ya. Kemudian ada perubahan apa yang terjadi? Oh, rasanya manis ya. Nah, alhamdulillah masih pada ingat ya kegiatan yang telah dipelajari minggu lalu. Materi yang kita pelajari minggu lalu itu sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita akan mempelajari mengenai gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Ternyata ya
organ-organ sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita juga bisa mengalami yang namanya gangguan ya. Nah, sekarang Ibu punya video ya, silakan kalian simak videonya ya. Nah, kemudian nanti kalian amati baik-baik ya apa yang terjadi dalam video tersebut. Suaranya jelas terdengar? Gambarnya terlihat jelas yang belakang? Oke, tadi kan kalian sudah menyimak ya kejadian apa sih yang terjadi pada tayangan video yang kalian simak ini? Ada apa sih? Titiwati mengalami obesitas ya. Mengapa dia bisa mengalami obesitas? Karena banyak makanan yang dan porsi makan yang berlebihan. Porsi makan yang berlebih. Selain itu apa lagi katanya tadi? Banyak apa? Minum apa? Es. Minum air es ya. Nah, kemudian ya, menurut kalian ya, Titiwati ini kan tadi katanya mengalami apa tadi? Obesitas ya. Nah, apakah obesitas ini termasuk pada gangguan sistem pencernaan? Masuk gak kira-kira? Bagaimana Sajidah? Karena dari video tersebut dikatakan bahwa penyebabnya adalah pola makan. Kan makanan tersebut masuk ke dalam tubuh dicerna oleh sistem organ pencernaan. Iya, ya, dijelaskan Sajidah bahwa obesitas yang dialami Titiwati ini disebabkan karena pola makan yang berlebihan. Nah, pola makan yang berlebihan ini tadi masuk ke dalam organ sistem pencernaan, dicerna di dalam organ sistem pencernaan. Nah, baik, kira-kira ya, selain obesitas ya, ada apa lagi sih gangguan sistem pencernaan yang bisa menyebabkan terjadinya masalah pada organ sistem pencernaan kita? Ada yang tahu tidak? Kurang Kurang tahu ya. Baik, nanti kita akan mempelajari mengenai gangguan apa saja yang sering terjadi ya pada organ sistem pencernaan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi gangguan apa saja atau penyakit apa saja yang dapat mengganggu ya saluran sistem pencernaan di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua, nah kalian setelah mengetahui ada penyakit apa saja nih, kemudian menganalisis ya apa penyebab dari terjadinya gangguan atau penyakit sistem pencernaan tersebut. Kemudian yang ketiga ya, nanti kalian bersama dengan kelompok mendiskusikan apa upaya yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Terakhir nanti kalian buat poster. Nah, poster ini isinya adalah upaya dan juga slogan ya mengenai apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit sistem pencernaan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, Ibu mengingatkan ada 3 kriteria penilaian yang akan kita capai hari ini. Yang pertama ya, yaitu ada penilaian sikap, diambil dari sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Dari mana penilaian keterampilan ini? Dari pembuatan poster ya, yang nanti akan kalian buat bersama dengan teman-temanmu. Kemudian yang ketiga, ada penilaian pengetahuan, yaitu nanti di akhir ada tes evaluasi ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Masih semangat ya? Sepertinya
artikel tersebut, ada permasalahan apa yang terjadi dalam artikel tersebut. Sudah selesai membaca artikelnya? Sudah. Ya. Nah, dari artikel yang kalian baca, kasus apa yang kalian temukan pada artikel tersebut? Sakit mah. Lalu apa lagi? Diare. Kemudian ada lagi? Gizi buruk. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, dari kasus yang kalian temukan ini, ya. Nah, berarti kita bisa menarik garis besar permasalahannya ini. Apa sih kira-kira? Garis besarnya apa? Nah, adanya gangguan sistem pencernaan. Kemudian berarti kita tarik permasalahannya. Apa permasalahannya? Yaitu bagaimana gangguan sistem pencernaan dapat terjadi. Nah, itu adalah permasalahan yang harus kita pecahkan pada hari ini mengenai penyebab dari terjadinya penyakit ya pada artikel yang kalian tadi sudah baca ya. Oke, nanti aku akan membagikan LKPD ya. Itu juga nanti ada pertanyaan mengenai gangguan sistem pencernaan yang lainnya. Nah, sekarang ya untuk mempersingkat waktu, silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya yang mana? Yang sesuai dengan artikel yang sama. Baik anak-anak, kalian sudah bersama dengan kelompok yang memiliki artikel yang sama. Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya, ya, Ibu ingin kalian mengambil karton terlebih dahulu untuk nanti kalian gunakan pada saat pembuatan poster. Silakan perwakilan dari temannya mengambil karton dan peralatan yang dibutuhkan. Silakan. Ibu ingin membagikan LKPD terlebih dahulu sebelum kalian mulai melaksanakan kegiatan analisis mengenai artikel yang telah dibagikan tadi ya. Nanti diisi ya LKPD-nya. Kemudian ada soal di bagian belakangnya, nanti silakan diisi ya. Silakan kalian mulai melaksanakan kegiatan menganalisis artikel mengenai kasus ya yang ada di dalam artikel tersebut. Ya. Silakan diskusikan bersama dengan kelompoknya. Jangan lupa buat poster ya semenarik mungkin. Nanti posternya semenarik mungkin sesuai dengan kreasi masing-masing saja ya. Lalu nanti buat kalimat atau slogan yang menarik. Misalnya, sayangi jantungmu misalkan. Silakan sesuai dengan kasus yang terdapat dalam artikel. Silakan mulai diskusi bersama dengan kelompok. Ada kesulitan dalam menganalisis artikelnya? Tidak. Bacakan ya. Ininya dibuka dulu ya. Sila sambil di. Ada kesulitan nggak? Ini tentang apa? Jangan lupa ya posternya ya. Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan? Bacakan ya kalau tidak ada kesulitan. Jangan lupa posternya sanusi.
Sudah selesai anak-anak? Ibu rasa sudah semuanya ya selesai. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Jangan lupa posternya di bawah. Hasil analisis yang didapat, silakan dituliskan dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan artikel tentang Silakan dituliskan dulu hasil yang didapat ya dari analisis artikelnya. Tadi menganalisis penyakit apa? Dari artikel yang dibaca tadi kasusnya tentang penyakit diare ya. Terlihat tidak temannya? Kelihatan tidak? Terlihat ya. Silakan bacakan kesimpulan dari analisis artikel yang telah didiskusikan. ya gangguan penyakit diare, organ yang berpengaruh usus besar, penyebab makanan yang terkontaminasi oleh bakteri protozoa, gejala yang ditimbulkan perlu terasa makan karena makanan yang kurang higienis. Oke, dari apa yang sudah dipresentasikan, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan, Najwa. mengapa penyakit diare dapat menyerang manusia? Apa penyebabnya? Karena kita selalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat. Nah, tidak sehat. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan, Amel. kenapa makanan kotor bisa menyebabkan diare? Karena telah terkontaminasi bakteri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bakteri apa yang menyebabkan diare? Bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli katanya. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan dijelaskan. Upaya pencegahan yang dilakukan. Dibacakan? Rajin mencuci tangan pakai sabun Ya. dan gunakan bahan makanan yang sehat Ya. dan jangan terlalu makan dan jangan terlalu banyak makanan yang pedas. Oke, nah itu adalah upaya menurut dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Sebenarnya mengenai apa? Tentang gizi buruk, silakan. Dari artikel yang kami baca, terdapat kasus adanya anak yang memiliki gizi buruk di Cianjur dengan ditandai berat badan hanya 5 kilo. Pada usia 20 bulan, ternyata kondisi ini disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk dapat memberikan makanan yang layak. Anak penderita gizi buruk ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dengan badan yang sangat kurus, perut buncit, tangan dan kaki tersisa kulit dan tulang. Oke. Dari artikel yang dibaca dan dianalisis tadi mengenai gizi buruk ya. Nah, kesimpulannya apa dari artikel yang kalian baca itu tadi? Dari kesimpulan yang kami tadi, ternyata gangguan penyakit gizi buruk, organ yang berpengaruh tubuh dan berat badan, dan rutin memakan makanan lezat seperti suplemen serta sayuran. Oke. Sudah selesai? Oke, ya. Baik, ada yang ingin bertanya mengenai gizi buruk? Saya Bu, Oke,
Oke, silakan. Mengapa gizi buruk dapat menyerang manusia? Apa penyebabnya? Kekurangan nutrisi. Karena kekurangan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Nadia, silakan. Apakah gizi buruk juga disebabkan oleh masuknya cacing atau bakteri ke dalam tubuh? Dipengaruhi nggak oleh bakteri dan cacing? Tidak, kasus gizi buruk lebih disebabkan karena kekurangan nutrisi makanan saja. Jadi karena kekurangan nutrisi makanan saja. Bagaimana jawabannya Nadia? Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1? Tidak. Nah, silakan kalian bacakan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gizi buruk ini. Ya, silakan posternya dibuka. Nah, maju ke depan, Sanusi agak depanan. Dibacakan upayanya. Yang pertama apa? Makan makanan yang bergizi yang mengandung empat sehat yang sempurna. Lalu sudah itu saja ya. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Dituliskan dulu hasil yang telah didapat dari diskusi yang sudah dilakukan. Sudah selesai? Oke. Tadi kelompok 3, kasus yang ditemukan dari artikel yang telah dianalisis apa? Mengenai apa? Penyakit MA. Oke. Silakan dibaca hasil diskusi yang tadi telah dilakukan ya. Artikel ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami penyakit MAS dari kecil. Ia sering bolak-balik masuk IGD rumah sakit. Setelah diselidiki, ternyata seseorang ini mengalami penyakit MAS dikarenakan sering menunda makan, stres, gemar makan pedas, hingga minum kopi yang berlebih. Penyakit ini menyerang lambung dengan gejala mual-mual, nyeri perut, dan pusing. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan Gangguan penyakit MA. Organ yang berpengaruh lambung, penyebab kanker bakteri. Kesimpulannya tadi sudah dibacakan ya oleh Sefira tadi mengenai penyakit MA ya, menyerang organ apa? Yang diserang organ apa? Organ lambung ya. Nah, penyebabnya tadi telat makan ya, banyak makan pedas ya, stres. Oke. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan. mengapa MA dapat menyerang manusia, Bu? Apakah penyebabnya? Tadi Nadia bertanya, apa penyebabnya bisa terkena sakit MA? Siapa yang menjelaskan? Silakan. karena pola makannya yang salah. Pola makannya yang salah. Apa? Siapa lagi yang ingin bertanya? Aku, Bu. Ya. Pola makan apa yang menyebabkan terjadinya MA? Pola makannya yang bagaimana katanya? Banyak makan makanan pedas dan asam, sering menunda makanan pedas dan asam, sering menunda makan. Banyak makan makanan yang pedas, terus dan asam, dan sering menunda makan. Bagaimana jawabannya Pak Rizka? Sudah sesuai. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Kelompok 2, jangan kelompok 1 saja. Kelompok 2. Apa ciri yang ditimbulkan jika terkena penyakit MA? Mual, perut terasa sakit, dan perih. Bagaimana jawaban yang sudah disampaikan? Oke, ya. Nah, sekarang
Makan secara perlahan dan kunyahlah secara halus sebelum menelannya. Hindari makanan yang mengandung kadar asam tinggi. Batasi konsumsi minuman berkafein. Batasi konsumsi makanan pedas, berlemak, dan berminyak. Hindari berolahraga saat berkeadaan penuh. Mengendalikan stres. Oke, ya. Ada yang mau bertanya lagi tidak untuk kelompok 3? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya. Tadi kalian sudah melakukan presentasi mengenai artikel yang telah kalian diskusikan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan dari hasil kegiatan yang telah tadi dilakukan? Coba Najwa, silakan kesimpulan apa sih kira-kira yang bisa kita tarik dari kegiatan ini? Gangguan penyakit sistem pencernaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Ya. Gangguan penyakit yang dapat mengganggu terdiri dari berbagai jenis. Ada yang disebabkan oleh pola makan, ada pula yang disebabkan oleh bakteri, ada pula yang disebabkan oleh kebiasaan yang dapat menyebabkan orang menjadi rusak dan tidak bisa mencerna dengan baik. Oke, nah itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari kegiatan hari ini. Coba Amel, apakah selain penyakit yang kamu analisis di dalam artikel tadi bersama dengan kelompokmu, adakah penyakit lain yang bisa mengganggu dari organ sistem pencernaan? Diare, gastritis, mah, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau wasir, appendisitis, utak lambung, sariawan, kolik, obesitas, gigi buruk, dan keracunan. Oke, nah itu adalah jenis-jenis penyakit lain yang juga bisa mengganggu sistem pencernaan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan apa? Adanya apa? Penyakit yang dapat mengganggu terdiri dari berbagai jenis yang disebabkan oleh Oke, ya. Adanya gangguan sistem pencernaan yang terdiri dari apa? Berbagai macam penyakit ya, disebabkan oleh apa? Pola makan, bakteri, dan juga tadi kita sudah menyimpulkan mengenai kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Nah, dari kesimpulannya tadi adanya berbagai gangguan sistem pencernaan yang menyerang manusia. Nah, apa saja tadi sudah disebutkan. Yang pertama ya, ada diare. Nah, diare ini tadi disebabkan oleh kontaminasi apa? Oleh bakteri. Ya, nama bakterinya apa? Escherichia coli. Nah, kemudian ada gastritis. Nah, gastritis, ini lihat gambarnya, terlihat tidak? Lihat ya. Nah, yang sebelah sini terlihat jelas gambarnya? Lihat ya. Nah, ini adalah lambung yang terkena gastritis, sedangkan yang ini adalah lambung orang yang normal ya. Nah, kemudian ada mah, tadi sudah dibahas ya oleh kelompok 3 ya, karena pola makan ya, pola makan yang salah. Nah, itu bentuk gambar dari lambung yang terkena penyakit mah. Ada tukak lambung, hampir sama dengan mah ya. Nah, cuma tukak lambung ini menyebabkan luka di lambung ya, lama-kelamaan bisa berlubang lambung kita ya. Nah, ngeri nggak tuh ya. Nah, kemudian ada sariawan. Siapa yang pernah sariawan? Uci, Bu. Nah,
bisa menimbulkan adanya lingkaran-lingkaran putih di bagian mulut. Ini sangat perih ya rasanya. Kekurangan vitamin apa yang menyebabkan terjadinya sariawan? Vitamin C, ya betul. Ada obesitas tadi di awal ya, sebelum kegiatan inti yang kita lakukan, ada video tadi mengenai siapa? Titi Wadi mengalami apa? Obesitas. Karena apa? Banyak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Ya. Nah, selanjutnya ada gizi buruk. Nah, ini ya gambar dari gizi buruk. Tadi belum jelas kayak gimana sih gizi buruk. Terlihat di sini ya. Tadi tangan dengan kakinya tinggal kulit dan juga tulang ya. Perutnya membuncit, badannya kecil sekali tapi perutnya membuncit. Nah, ini karena kurangnya asupan makanan yang bergizi ya di dalam ke dalam tubuh kita. Kemudian keracunan makanan. Karena apa sih biasanya masuknya apa? Zat toksik atau racun yang bercampur dalam makanan kita. Baik anak-anak, tadi kamu sudah melihat tayangan PowerPoint yang telah Ibu tampilkan ya. Ada berbagai jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia. Nah, berarti dapat kita simpulkan apa tadi? Adanya gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Gangguannya itu bermacam-macam karena pola makan, kemudian bakteri dan kebiasaan. Ya. Baik anak-anak semuanya ya. Nah, tadi kamu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ya. Nah, Ibu ingin memberikan penghargaan terlebih dahulu ya pada kelompok yang aktif dan juga kelompok yang menghasilkan poster yang baik ya. Nah, untuk kelompok yang aktif, nah itu ada pada kelompok 3 ya. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Nah, untuk hasil poster yang paling baik ya, itu adalah poster di kelompok 1 ya. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah melakukan serangkaian kegiatan ya. Nah, tadi kita belajar mengenai apa? Mengenai gangguan dan sistem pencernaan. Dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini, apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Oke. Bagian mana dalam kegiatan yang paling kalian suka itu bagian mananya? Apa? Membuat poster. Kelompok 2, bagian mana yang paling kalian sukai? Membuat poster. Oke, ya. Nah, itu adalah kegiatan yang telah kita lakukan ya. Nah, baik anak-anak ya. Kegiatan berikutnya adalah Ibu akan melakukan tes evaluasi pada kalian. Oke, silakan dirapikan mejanya, posternya dikumpulkan ke Ibu. Posternya dikumpulkan kelompok 2. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan analisis artikel, kemudian kita sudah menyimpulkan dan kita juga telah melakukan refleksi tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal ya. Ibu ingin mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian indikator yang telah kalian capai ya. Ini ada soal, 5 soal. Nanti silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi ya. Silakan. Diberi nama dan juga kelas.
belakang kelas kita, ya. Nah, silakan perwakilan saja per kelompok yang tadi. Nah, baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan tes evaluasi, ya, sudah menempelkan hasil karyanya di dinding kelas, ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya nanti mengenai zat aditif, silakan kalian baca bukunya di rumah. Nah, baik anak-anak, mengenai materi gangguan sistem pencernaan yang telah kita pelajari hari ini, ya, memberikan sebuah pesan kepada kita. Ya, apa sih pesannya kira-kira? Kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama, ya, Allah sudah memberikan organ-organ yang sangat berperan penting di dalam tubuh kita, terutama organ-organ sistem pencernaan. Ya, kita harus bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Menjaganya. Ya, upaya apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari berbagai macam gangguan sistem pencernaan? Yang pertama apa? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Yang kedua, Makan yang bergizi. makan makanan yang bergizi. 3, Olahraga. berolahraga. 4, banyak minum air putih. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau penyakit sistem pencernaan di dalam tubuh. Baik anak-anak, kita sampai ya pada kegiatan akhir, ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama ya agar kita dapat menjaga organ-organ sistem pencernaan. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan hari ini, ya, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Sanusi untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Duduk, siap, gerak. Siap, gerak, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum